ingin menjadi mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kimpri akan memperkenalkan terapi diri untuk penyembuhan atau pencegahan berbagai penyakit yang ada pada tubuh Anda. Jika ada di antara kalian yang mengidap penyakit gangguan pencernaan, mah, asam lambung, jantung, gula darah, dan sebagainya, ikuti terapi ini dengan cara berpikir positif dan keyakinan. Ada 6 langkah. Yang pertama, kalian harus yakin bahwa terapi ini bisa mencegah dan menyembuhkan. Yang kedua, baca istighfar di dalam hati. Yang ketiga, baca Al-Fatihah dan pemahamannya. Yang keempat, zikir dalam hati. Kalau bisa, sisipkan atau ditambah dengan Asmaul Husna ke dalam hati. Yang kelima, luangkan sejenak waktu untuk meditasi atau berdiam diri, tafakur dengan cara duduk sila atau seperti at-tahiyat awal. Lalu tarik napas perlahan-lahan di perut atau di dada, lalu keluarkan pelan-pelan melalui hidung, boleh juga melalui mulut, gimana senyaman-nyamannya. Terus berulang kali sesantai mungkin. Sambil istighfar dan pikiran fokus pada organ tubuh yang hendak kita obati. Yang keenam, tonton video ini sampai tuntas dengan pikiran positif dan penuh keyakinan. Untuk itu, mari kita tonton video ini. Tebar Maslahat episode 4 atau TM04. Cara menyembuhkan dan mencegah berbagai penyakit dalam tubuh manusia melalui impianku. Penasaran apa itu? Yaitu imajinasi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Agar mudah dimengerti dan sistematis, maka pembahasan ini akan Kimpri bagi 3 bagian, yaitu yang pertama abstraksi, yang kedua kajian literasi, yang ketiga solusi dan kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama adalah abstraksi. Sebagai abstraksi, kesimpulan sementara dari hasil kajian ini adalah segala penyakit dalam tubuh manusia seperti lambung atau pencernaan, ginjal, pankreas, darah tinggi, jantung, gula darah, asam urat, dan bagian tubuh lainnya dapat dicegah dan disembuhkan melalui pikiran positif, imajinasi positif, perasaan positif, dan perilaku positif. Demikianlah penjelasan singkat sebagai abstraksi yang dapat kita bahas. Untuk selanjutnya kita melaju ke kajian literasi. Kajian literasi pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kajian literasi. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab untuk uraian selanjutnya. Yang pertama, mengapa tubuh bisa mengidap penyakit? Yang kedua, benarkah sistem pencernaan bisa menjadi sumber penyakit dalam tubuh manusia? Yang ketiga, bagaimana cara mencegah dan menyembuhkan penyakit dalam tubuh? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengapa tubuh bisa mengidap penyakit. Padahal Tuhan menciptakan tubuh manusia termasuk seluruh organ, sel, saraf, hormon, dan lainnya dan lain sebagainya sangat sempurna dan semuanya dikendalikan oleh otak. Jawabannya karena selain perilaku, makan yang tidak halal, makan berlebihan dan sebagainya, sebagian besar disebabkan karena faktor psikis atau kejiwaan. Menurut para ahli, penyakit dalam tubuh manusia disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 70% faktor kejiwaan, 20% faktor makanan, dan 10% faktor lainnya. Jadi makanan yang tadi kita bahas panjang lebar itu hanya 20% ternyata. Kata Plato, filsuf Yunani, kebanyakan kesalahan dokter hanya menyembuhkan tubuhnya tanpa menyembuhkan mind atau cara berpikirnya. Karena mind dan body merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, tidak bisa menyembuhkan body tanpa menyembuhkan mindsetnya. Dale Carnegie dalam bukunya How Stop Worrying and Stop Living menyatakan 70% orang yang pergi ke dokter bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri ketika mereka mampu menghilangkan rasa cemas dan kekhawatirannya. Bicara mental, kita bicara fungsi otak. Jika ada masalah di otak, masalah tubuh juga akan bereaksi karena
ada kimiawi saraf yang mempengaruhi fungsi otak kita yang hubungannya dengan tubuh kita. Tubuh berkemampuan bereaksi menormalkan kembali. Ketika stres, tubuh bereaksi menormalkan. Tetapi jika terus-terusan stres, beban tubuh berat. Hormon kortisol berlebihan membuat sakit di tubuh. Ketika pekerjaan dikerjakan dengan semangat, senang, tubuh bereaksi positif. Baliknya, jika jengkel, marah, cemas, dan lain-lain, di otak akan terjadi gangguan kimiawi saraf yang akan menimbulkan sakit pada tubuh. Otak kita diibaratkan sebagai pusat berbagai tombol. Apabila seorang terus-menerus menekan tombol stres yang mengeluarkan hormon kortisol, akan berpengaruh pada fisik orang tersebut. Ketika kita berpikir dan berimajinasi negatif terhadap sesuatu dan membuat perasaan stres, cemas, dan khawatir berlebihan, otak kita secara otomatis akan mengeluarkan hormon kortisol, epinefrin, dan sebagainya. Hormon tersebut akan menyebar ke seluruh organ target dan jika berlebihan akan menimbulkan reaksi negatif dari tubuh kita sendiri. Gangguan pencernaan, lemahnya imun tubuh, terjadinya oksidasi, denyut jantung tinggi, gangguan peredaran darah, dan lain-lain. Menurut Dale Carnegie, terlalu khawatir sesuatu yang belum tentu terjadi atau terjebak masa depan dan tidak bisa move on terhadap kepedihan masa lalu membuat tubuh kita stres dan terjadi penumpukan racun dan toksin pada tubuh kita. Solusinya, rileks, bekerja di posisi nyaman, meditasi, pilih kegiatan yang membuat kita bahagia, dan sebagainya. Itulah ulasan singkat pertanyaan nomor 1, mengapa tubuh bisa mengidap penyakit. Untuk selanjutnya kita menginjak ke pertanyaan yang kedua, benarkah sistem pencernaan bisa menjadi sumber penyakit dalam tubuh manusia? Menurut Dr. Montag, Anda tidak pernah mengalami gangguan pencernaan dari apa yang kamu makan, tetapi dari apa yang memakan kamu, yaitu khawatir yang berlebihan. Menurut Dr. Cahyono dari Rumah Sakit Holistik, hampir 80% penyakit, diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan sebagainya berasal dari pencernaan. Menurut Dr. Cahyono pula dari Rumah Sakit Holistik, secara fisik ada 3 jenis atau 3 tingkatan pengobatan tubuh. Yang pertama, obat. Yang kedua, obat tersebut ada pada makanan kita. Yang ketiga, obat yang mujarab dan canggih ada pada tubuh kita sendiri. Allah menciptakan manusia sangat canggih. Manusia makhluk yang punya kemampuan secara otomatis untuk mengobati dirinya sendiri tanpa disadari atau self healing. Hadis riwayat Tirmizi, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang paling buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perut diisi makanan, sepertiga minuman, air, dan sepertiga lagi untuk bernapas udara. Perut jika diisi yang cukup maka akan menghasilkan efek yang positif bagi tubuh. Tapi jika berlebihan akan menghasilkan penyakit karena perut manusia tidak bisa menerima asupan yang berlebihan. Imam Abdul Rojak, sesungguhnya asal dari segala sumber penyakit adalah kekenyangan. Imam As-Syafi'i, karena kekenyangan badan menjadi berat, hati menjadi keras dan menghilangkan kecerdasan. Menurut beberapa ahli, ini akan menimbulkan oksidasi baik pada lambung, saluran darah, dan berbagai organ tubuh lainnya yang berpotensi munculnya berbagai penyakit seperti gangguan pencernaan, hipertensi, gula, darah, jantung, dan lain-lain. Oksidasi kalau ibaratkan besi atau logam yaitu berkarat. Imam Hasan Al-Husni, menurutnya, barang siapa yang ingin air matanya deras mengalir dan lembut hatinya,
hendaknya ia makan dan minum memenuhi setengah perutnya saja. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkan, hendaknya sepertiga perut diisi makanan, sepertiga minuman air, dan sepertiga lagi untuk bernapas udara. Sama ya, banyak yang berpendapat seperti ini. Pola makan sehat Rasulullah: makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini memang banyak pendapat, ada yang makan ini hadis, ada juga yang bukan, tapi kita ambil positifnya saja. Secara logika ini memang masuk akal. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah terjawab, nomor 3 kita bahas. Bagaimana cara mencegah dan menyembuhkan penyakit dalam tubuh? Dari uraian sebelumnya, kita ketahui bahwa jenis penyakit asam urat, asam lambung, hipertensi, ginjal, kolesterol, stroke, jantung, dan sebagainya itu terjadi karena penurunan imun sebagai reaksi negatif organ tubuh terhadap suasana hati, stres, khawatir, cemas, dan kebiasaan perilaku buruk. Karena itu, cara pencegahannya, kita harus bisa merubah suasana hati stres, khawatir, dan cemas tersebut menjadi suasana hati yang bahagia. Bagaimana cara menghadirkan kebahagiaan itu sendiri? Ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus bisa merubah kebiasaan imajinasi negatif menjadi imajinasi positif. Begitu pula cara berpikir negatif dirubah menjadi berpikir positif. Perasaan negatif dirubah menjadi perasaan positif. Begitu juga perilaku negatif harus terbiasa dengan perilaku positif. Untuk itu, kebahagiaan jelas kaitannya dengan imajinasi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Sekarang bagaimana penyembuhan dan pencegahan penyakit dalam tubuh dengan cara berimajinasi positif itu bagaimana? Nanti kita bahas ya. Bagaimana cara berpikir positif, bagaimana perasaan positif, dan bagaimana perilaku positif. Baik, kita mulai dari bagaimana cara berimajinasi positif. Pertama, membayangkan dan menghayal hal-hal yang baik yang bisa membuat kita bahagia, tersenyum, merasa lucu, dan suasana hati nyaman senyaman-nyamannya. Kita membayangkan saja, boleh menghayal, boleh menonton, boleh baca cerita, boleh mendengar, dan sebagainya. Yang jelas unsur bahagianya kita serap. Yang kedua, ketika kita menyaksikan orang lain bahagia, senang, nasibnya yang baik, kita membayangkan dan menghayal seolah-olah itu adalah diri kita sendiri, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati kebahagiaan itu sendiri. Bahkan sampai kita bisa tersenyum, tertawa, bahkan sampai menangis karena terharu. Yang ketiga, ketika ada organ tubuh kita yang terasa sakit, kita bisa membayangkan atau menghayal seolah-olah tubuh kita itu sehat, kuat, baik. Dan kita akan melakukan yang terbaik dan menyenangkan jika organ tubuh kita benar-benar sehat. Yang keempat, pastikan suasana hati kita benar-benar merasakan bahagia dengan semua imajinasi kita itu. Kelima, bersyukur atas semua kebahagiaan yang didapat dari imajinasi itu dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa agar kebahagiaan itu tetap terjaga dalam hati kita. Dan semua hayalan positif itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Walaupun tidak kenyataan, tapi bahagianya sudah kita serap, kita syukuri itu. Ya. Yang keenam, jika kita sakit, kita bayangkan bahwa penyakit yang diderita itu adalah suatu ujian dan kasih sayang Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk kesembuhan tubuh kita. Itu barangkali 6 langkah berimajinasi positif ya, gaya Kimpri, dan masih banyak bisa dikembangkan lagi. Sekarang kita beralih bagaimana penyembuhan penyakit dalam tubuh dengan cara berpikir positif. Kalau tadi berimajinasi positif, kalau sekarang berpikir positif. Dalam hal ini Kimpri merilis 10 poin berpikir positif yang langsung berhubungan, yang biasa berhubungan dengan kesehatan dan tubuh kita. Yang pertama, berpikir positif kepada Tuhan. Kedua, berpikir positif kepada diri dan organ tubuh kita. Yang ketiga, berpikir positif kepada seluruh makhluk alam semesta. Yang keempat, berpikir positif kepada fenomena alam dan sosial.
Yang kelima, berpikir positif kepada orang-orang sekitar kita. Yang keenam, berpikir positif kepada takdir kita dan takdir orang lain. 7, berpikir positif kepada semua makanan. 8, berpikir positif kepada kegagalan. 9, berpikir positif kepada sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan 10, berpikir positif kepada masa lalu kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berpikir positif kepada Tuhan. Kita harus berpikir positif dan benar-benar yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Maha segala-galanya. Dia adalah yang menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Tidak ada jarak yang paling dekat dengan napas kita, urat nadi kita, aliran darah kita, dan seluruh organ tubuh kita, termasuk organ tubuh yang sakit, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan menyembuhkan semua yang sakit di tubuh kita. Karena itu, ketika kita berpikir positif dengan penuh keyakinan, memohon ampun dan kesembuhan, diikuti perilaku positif, insya Allah pasti segala penyakit dalam tubuh kita lenyap diangkat Allah yang Maha segala-galanya. Jangan ada sedikit pun pikiran negatif atau keraguan tentang kekuasaan Tuhan. Pahami, jiwai dan masukkan ke dalam zikir dan tubuh kita tentang 99 Asmaul Husna di setiap saat. Insya Allah kesehatan fisik dan mental kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bisa bagaimana tentang Asmaul Husna bisa dilihat lagi ya di tayangan sebelumnya, masalah Jamari Asmaul Husna. Yang kedua, berpikir positif kepada diri dan orang dan organ tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita harus yakin dan berpikir positif bahwa diri dan seluruh organ tubuh kita diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Tubuh kita baik, sehat, dan kuat. Jangan pernah beranggapan tubuh kita lemah. Jika dalam keadaan sakit, kita harus yakin bahwa tubuh kita oleh Allah dilengkapi dengan penawarnya, yaitu antibodi, antioksidan, hormon dopamin, endorfin, serotonin, dan sebagainya, yang kesemuanya hanya bisa dikendalikan oleh otak kita sendiri. Ketika kita berpikir dan berimajinasi. Dari uraian tadi dijelaskan bahwa hebatnya tubuh manusia bisa mengobati dirinya sendiri tanpa dia sadari. Asal manusia itu benar-benar berpikir positif pada diri dan tubuhnya sendiri. Kita harus yakin dan berpikir positif terhadap obat yang hendak kita gunakan untuk kesembuhan. Dan kita harus yakin pula bahwa obat yang paling mujarab ada pada tubuh kita sendiri, yang hanya bisa dikendalikan oleh otak kita melalui pikiran positif. Yang ketiga, berpikir positif pada seluruh makhluk alam semesta. Kita harus yakin dan berpikir positif bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna, saling berpasangan, penuh keseimbangan, tidak saling merusak, baik benda-benda langit maupun seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jika kita memiliki kepekaan yang tinggi, kita bisa melihat, menyaksikan, dan merasakan bahwa semua keberadaan bentuk, sistem, dan mekanisme yang terjadi di alam semesta ini merupakan perwujudan dari 99 nama sifat Allah atau Asmaul Husna, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, dan sebagainya, dan seterusnya. Hanya sebagian kecil saja semua sifat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan dibekali akal, kalbu, dan petunjuk, manusia dijadikan makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk. Dengan akal dan hatinya, manusia diberi kebebasan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk memilih apakah mau berpikir positif atau memilih berpikir negatif. Semuanya akan berdampak kepada diri kita masing-masing. Orang yang memilih untuk berpikir positif akan beranggapan bahwa keberadaan sistem dan mekanisme makhluk alam semesta adalah suatu keberkahan bagi manusia yang harus dinikmati, disyukuri, dan dimaknai sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan Maha segala-galanya. Cara berpikir seperti ini akan membuat kita selalu berperasaan dan berperilaku positif.
terutama kepada diri kita sendiri, karena jiwa dan tubuh kita sendiri, unsur dan organ yang ada di dalamnya merupakan bagian dari alam semesta yang selalu dijaga, dipelihara, dan dijamin kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak disadari, penyakit yang ada dalam tubuh kita, jika ada, ya, berangsur-angsur akan hilang. Imun meningkat sebagai reaksi positif tubuh kita terhadap pikiran kita ini. Tapi sebaliknya, kalau berpikiran negatif, ya akan sebaliknya. Yang keempat, berpikir positif kepada fenomena alam dan sosial. Kita harus yakin bahwa semua kejadian di alam semesta ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi sudah ada dalam perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kejadian yang sesuai harapan maupun yang tidak diharapkan. Kita tetap harus menyikapi secara positif. Kejadian yang sesuai harapan, udara segar, pemandangan alam indah, alam subur, sumber mata air yang menakjubkan, dan lain sebagainya, adalah anugerah Tuhan yang harus kita nikmati dan syukuri, serta dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita dan sesama manusia lainnya. Begitu juga sebaliknya, jika kejadian yang tidak diharapkan seperti gempa, hujan deras, angin kencang, banjir, gunung meletus, dan sebagainya, semua itu jangan kita anggap suatu bencana yang mencemaskan atau sebagai sumber penyakit dan lain-lain yang membuat diri kita stres atau ketakutan. Itu semua kehendak Tuhan yang Maha Kuasa agar kita berintrospeksi dan lebih mengingatnya. Ada hikmah pada semua kejadian yang bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran. Selama kita berpikir positif, Tuhan akan memberikan solusi dan kemaslahatan dari semua kejadian yang dikehendakinya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Begitu juga gejala sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain yang biasa kita rasakan saat ini. Sering terjadi ketimpangan, ketidakadilan, kejoliman, baik dari lingkungan sekitar maupun dari penguasa. Kadang kita tidak berdaya melawan semua itu. Kita harus tetap berpikir positif, berpsikap positif, serta menggunakan akal sehat terhadap semua itu. Kita harus yakin dalam semua tindakan ada campur tangan Tuhan. Karena itu kita selalu harus mencari solusi terbaik agar pikiran dan jiwa kita tetap tenang, tidak perlu menyesali keadaan. Jangan sampai pikiran dan jiwa kita terhantui oleh semua kejadian baik alam maupun sosial. Kita harus tetap bersyukur, ikhlas, sabar, tetapi tetap harus bekerja cerdas, mencari solusi terbaik sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Jangan pernah menyesal resiko yang pernah kita lalui. Insya Allah kebahagiaan sejati akan kita dapat dan seluruh organ tubuh akan merespon positif dan daya imun kita akan meningkat karena otak langsung mengeluarkan dan mengendalikan hormon-hormon yang membuat tubuh kita sehat. Yang kelima, berpikir positif kepada orang